Apa pentingnya kesehatan mental bagi anak-anak generasi alfa dan bagaimana orang tua bisa mendukungnya? Baik, kesehatan mental itu sepertinya sangat penting untuk semua orang ya. Betul. Apalagi untuk anak-anak yang memang masih bertumbuh dan membutuhkan rangkulan gitu ya dari orang tua. Ketika kesehatan mental anak sudah terganggu dengan berantemnya ibu dan bapak mungkin di rumah yang dilihat anak, itu bisa menjadi anak jadi stres. Akhirnya kalau stres apa? Sekolahnya nggak maksimal, pertumbuhannya nggak maksimal gitu ya, pengetahuan yang diserap juga nggak maksimal, dan nilainya akan terlihat di sana nantinya gitu yang tidak diharapkan ya. Kemudian juga itu akan kepercayaan diri anak juga akan berpengaruh dari situ. Ketika anak gak melihat orang tuanya percaya diri, interaksinya yang gitu-gitu aja dengan orang, ya anak juga akan meniru hal demikian. Jadi itu menyerap di alam bawah sadarnya si anak gitu. Jadi kita misalnya ketemu sama orang, oh anak kita pengen jadi yang ramah nih, kita pengen anak kita ramah sama orang. Ya say hi aja halo di depan anak, nggak masalah halo, cipika-cipikilah sama yang sama-sama perempuan mungkin kan gitu. Halo apa kabar dan lain-lain. Nah, itu akan diserap oleh anak. Oh, ternyata ketika bertemu orang itu demikian gitu kan. Seperti itu sehingga anak akan membentuk kepercayaan dirinya melalui interaksi. Ternyata aku bisa juga ya kayak mama. Ternyata untuk tampil ke depan tuh ternyata nggak apa-apa kok gitu. Nah, jadi itu nilainya di sekolah juga akan lebih unggul daripada teman-teman yang lain gitu kan. Karena ketika kita tidak percaya diri karena ada suatu hal di dalam diri kita, pasti itu nanti akan berpengaruh pada ketika kita komunikasi. Sebenarnya saya bisa tapi saya tidak mampu mengungkapkan, tidak berani untuk tampil. Nah, itu juga akan berpengaruh pada nilai-nilai di sekolah. Jadi kesehatan mental itu sangat penting untuk generasi alfa karena generasi alfa masih sekolah juga gitu kan, mencari jati dirinya gitu, lagi mencari jati dirinya. Jadi contoh-contoh yang ada di depan mata ini harus memang benar-benar yang baik untuk ditiru anak. Pun misalnya tidak terlihat baik, orang tua juga harus memberitahu ya bahwa hal ini sebenarnya nggak boleh loh dilakukan gitu. Hal ini kalau dilakukan kira-kira gimana dek? Kasih aja pertanyaan yang memancing pemikirannya kalau hal itu memang nggak boleh dilakukan gitu kan. Kemudian juga kita perlu deep talk juga ya kepada anak. Misalnya anak lagi nggak mau bicara, ya kita kasih waktu bersama di kamar, misalnya duduk berdua kayak gini tanpa menjalin interaksi, tidak apa-apa karena pemenuhan baterainya itu ada di kebersamaan juga bisa. Nah, itu juga harus kita terapkan ke anak. Makanya bonding itu sangat-sangat penting karena kesehatan mental anak itu sangat berpengaruh ketika anak itu sangat dekat dengan orang tuanya. Ketika orang tuanya nggak dekat, ya nanti mentalnya tetap akan terganggu ya gitu. Entah itu percaya dirinya yang kurang, kok itu bisa dekat sama ayahnya ya, bisa cerita seperti ini sama ayahnya. Itu minder dulu kan Mbak, misalnya mau ngobrol gitu, terus mau interaksi pasti akan ada minder, nggak jadi, mundur, akhirnya ya udah jadi keterampilan kita tidak terasa, sehingga kesehatan mental ini sangat-sangat perlu dijaga oleh orang tua ya, karena generasi alfa masih sangat perlu dukungan orang tua untuk memaksimalkan potensi anak gitu. Nah, nanti misalnya kelihatan nih, oh suka ngelukis gitu, jangan dilarang, dek nanti dulu lah beli alat lukisnya bulan depan atau tahun depan gitu, jangan dulu, dikasihlah fasilitasnya gitu ya, sehingga anak wah orang tua mendukung nih aku buat jadi berkembang di dunia melukisku gitu. Kemudian sekarang mungkin fotografer ya kan, kemudian YouTuber gitu kan, kasih aja fasilitas, tapi memang kalau screen time perlu dibatasi, itu tadi aturan-aturan tadi gitu ya. Jadi sangat-sangat berkaitan satu dengan lainnya ya. Komunikasi dan bonding kan penting kan Mbak, jadi Penting sekali, berpengaruh Ibu. kan sampai ke kesehatan mental itu gitu Mbak.